ke Bu Maya. Silakan Bu Maya. Baik, saya akan membacakan tentang pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat. Pendekatan pembelajaran di dalam satuan pendidikan masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan pedagogi dan pendekatan andragogi. Oke, pengertian pedagogi. Pedagogi itu istilah dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua bahasa, dari dua kata, yaitu kata ped yang berarti anak-anak dan agogos yang berarti memimpin. Dan digabung menjadi terciptalah kata pedagogi yang artinya memimpin anak-anak. Secara khusus pengertiannya yaitu ilmu dan seni mengajar anak-anak. Jadi bisa dibilang pedagogi ini adalah ilmu bagi seorang guru. Dalam model pedagogi, guru bertanggung jawab penuh untuk menentukan segala keputusan mengenai hal-hal yang akan dipelajari, bagaimana dipelajarinya, kapan dipelajarinya, dan kapan berakhirnya. Next, kenapa harus menggunakan pendekatan pedagogi? Nah, di sini terdapat asumsi terhadap peserta didik, yaitu dari kebutuhan untuk mengetahui, kemudian konsep diri peserta didik atau the learner's self-concept, peran pengalaman atau the role of experience, kesiapan untuk belajar atau readiness to learn, dan berorientasi belajar, orientation to learning, dan yang keenam yaitu motivasi atau motivation. Ciri-ciri pembelajaran dengan pendekatan pedagogi yaitu yang pertama adanya dominasi guru dalam pembelajaran. Jadi dalam pendekatan pedagogi ini istilahnya seperti teacher centered. Jadi semuanya berpusat dari guru. Bahan belajar terdiri dari konsep-konsep yang datangnya dari guru, materi lebih cenderung bersifat informasi, peserta didik tinggal menerima saja instruksi yang ditentukan oleh guru. Tujuan pendekatan pedagogi. Yang pertama yaitu memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menciptakan seorang manusia yang dewasa sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan mandiri dan bahagia. Contohnya, bisa saling menghargai antar siswa dan antar guru maupun guru kepada siswa dan sebaliknya. Dan yang kedua yaitu memahami jati dirinya. Nah, agar anak-anak didik mampu memahami dan menjalani kehidupannya di masa mendatang. Jadi mereka sudah tahu segi dirinya ini nantinya ketika dia sudah menjalani kehidupan yang sebenarnya dia bisa tahu, oh kemampuan saya di sini sebaiknya saya bekerja sebagai ini, oh kemampuan saya di sini sebaiknya saya mengambil jenjang pendidikan jurusan ini. Nah, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadinya nanti ketika dia dewasa dia bisa mandiri dengan apa yang sudah dia dapatkan, ilmu yang sudah dia dapatkan dari pendidikan yang dia ambil sesuai dengan jati dirinya. Jadi dia bisa cocok dengan pekerjaan itu dan bisa untuk sosialisasi jenjang perekonomian dan kesejahteraan dirinya. Dan serta hidup secara bermakna. Contohnya mereka dalam kehidupannya dia bisa santai, mengetahui kemampuan dirinya, bisa memotivasi dirinya dan percaya diri. Nah, itu yang sangat dibutuhkan ya bagi seorang manusia ketika dia mau bekerja, ketika dia mau belajar, dia harus memiliki kepercayaan diri agar bisa menjalani atau mengikuti kehidupan dia dengan baik. Yang ketiga yaitu melatih keberanian. Contohnya, anak memiliki keberanian dalam bertanya dan kreatif dalam mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Seperti yang sudah kita praktekkan juga ya di dalam kelas, ketika presentasi ada yang bertanya, nah tidak seorang guru juga yang menjawab, guru juga bisa melimpahkan kepada temannya yang lain apakah bisa menjawab pertanyaan dari temannya yang lain. Nah, itu bisa melatih keberanian dan juga bisa melatih kepercayaan diri anak. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kepribadian. Agar anak dapat menjadi seseorang yang berkepribadian baik sehingga anak dapat menghadapi kehidupannya di saat dewasa kelak. Nah, anak-anak yang memiliki kepribadian baik, akhlak yang baik, otomatis dimanapun dia bekerja, dia akan merasa nyaman dan orang-orang sekitar pun merasa nyaman. Jadi berpengaruh terhadap
kehidupan dia, sosial dia, terhadap pekerjaan dia, dan kehidupan rumah tangganya. Lanjut. Manfaat pendekatan pedagogi. Ini dari segi guru dan dari segi siswa. Saya akan menjelaskan dari segi guru dulu manfaatnya, yaitu guru dapat memahami dan mengenal para peserta didiknya. Jadi, guru dapat memahami, mengenal karakter, sifat, daya pikir, pengembangan psikisnya, dan fisik para peserta didiknya. Jadi seorang guru nantinya karena dia menjalin pendekatan pedagogi yang semuanya berpusat dari guru, jadi guru dalam ketika merencanakan suatu pembelajaran, konsep pembelajaran, dia harus mengetahui karakter, sifat, dan daya pikir seorang siswa tersebut. Jadi dia bisa memilah-milah, ini harusnya anak ini diajarinya seperti apa. Jadi guru itu bisa tahu. Akhirnya guru bisa mengenal anak lebih baik. Yang kedua yaitu membantu para tenaga pengajar dalam memahami dan menentukan tujuan arah pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi, guru itu bisa tahu, karena dia yang merancang, yang mengkonsep pembelajarannya, dia bisa tahu tujuan arah pembelajaran ini nantinya mau dibawa kemana. Dan yang ketiga itu membantu para tenaga pengajar dalam meminimalisir kesalahan praktek, karena telah memahami teori pendidikan. Otomatis sebelum guru itu membuat rencana pembelajaran atau konsep-konsep, guru itu sudah belajar tentunya dari setiap konsep, dasar konsep yang dia buat, kompetensi dasarnya itu dari apa, tersusun dari apa, otomatis guru itu belajar sehingga nantinya bisa meminimalisir kesalahan atau kegagalan dalam prakteknya. Dan yang keempat yaitu menjadi tolak ukur keberhasilan seorang tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas dalam pendidikan. Jadi bisa karena semuanya berpusat dari guru, jadi bisa menjadi tolak ukur, ini gurunya bakal berhasil atau tidak. Ketika saya menggunakan teori ini, menggunakan konsep ini, nantinya bisa berhasil ke anak didik saya atau tidak. Begitu. Dan yang kedua yaitu manfaat pendekatan pedagogi dari segi siswa yang akan dirasakan oleh siswa. Yang pertama yaitu rasa keingintahuan siswa dapat terpenuhi. Karena guru itu ketika membuat rencana pembelajaran dan konsep-konsep itu semuanya berasal dari awalnya mempelajari dari karakter seorang anak, jadi guru itu bisa tahu apa sih yang ingin digali anak ini, apa sih yang ingin dicapai oleh anak ini, sehingga keingintahuan seorang anak itu bisa terpenuhi dari setiap anak siswa yang ada di kelasnya. Yang kedua yaitu timbulnya kemampuan dan keberanian peserta didik. Jadi karena sekolahnya, kelasnya terasa kondusif, apa yang dirasakan, apa yang diingin tahuin anak itu bisa terpenuhi, anak itu jadi merasa senang atau terpacu untuk datang ke sekolah. Sehingga anak itu, timbulnya kemampuan dan keberanian peserta didik. Jadi karena dia keingintahuannya bisa sudah tercapai, akhirnya anak itu memiliki kemampuan yang baik dan keberanian ketika bertanya atau keberanian dalam mencoba hal yang telah didapatkan, ilmu yang sudah didapatkan ketika dia diajarkan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Ya, setelah tadi yang saya ceritakan, otomatis kita bisa berpikir, kita bisa membayangkan bahwa kelas itu akan kondusif, guru, anak, semuanya sinkron, suasana kelas juga sinkron, akhirnya terasa kelas menjadi kelas yang sangat mengasihkan dan menyenangkan. Ya, terima kasih Bu Maya atas penjelasannya tentang pengertian dari pedagogi. Sekarang kita lanjut ke Pak Maulana. Siap Pak Maulana untuk membacakan pendekatan andragogi? Halo Pak Maulana, siap? Ya, sepertinya Pak Putri. Siap, Bu. Siap, ya. Oke, siap ya Pak Maulana. Oke, silakan Pak Maulana. Pengertian andragogi, pendekatan andragogi yaitu model pendekatan atau penerapan yang melibatkan peserta didik dalam pendidikan kegiatan pembelajaran, tidak hanya peserta didik tetapi dapat juga diterapkan ketika menghadapi anak dan remaja. Keterlibatan peserta didik merupakan kunci keberhasilan dalam penggunaan
pengguna andragogi. Slide selanjutnya, Bu. Sudah selanjutnya, Bu. Menurut pandangan andragogi, pendidikan harus mampu membantu peserta didik dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Menciptakan suasana kondusif untuk belajar, menemukan kebutuhan belajar, merumuskan tujuan dan materi untuk kebutuhan belajar, merancang pola belajar, melaksanakan kegiatan belajar dan metode teknik yang tepat, menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar untuk pembelajaran selanjutnya. Teori andragogi yang telah dikembangkan oleh Knowles banyak memperoleh dukungan dari pakar pendidikan seperti Duncan Wow dan Meriam 1982, Patricia Gross, serta Jarvis. Ada lagi, Bu? Pendekatan